Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama bil ni'mati il iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alallahi tawakkalna rabbana taqabbalallahu minkum. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan segala puji dan syukur kita hanya kepadanya dan milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersua di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita. Sebab Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat ke-55, yaitu surat Ar-Rahman, yang terdiri dari 78 ayat. Yang ke-13 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Babi ayyi alai rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu mana yang kamu dustakan? Yang menjelaskan karunia Allah yang diberikan untuk manusia yang begitu banyak, sehingga ayat itu diulang sampai 31 kali. Yang telah mempertemukan kita dalam acara tausiah menjelang berbuka puasa Ramadan pada tahun ini 1440 Hijriah, dengan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun juga. Ayat lain pada surah ke-14 Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian daripada itu tidak lupa juga kita sampaikan selawat bertangkaikan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad lama khalaqtak aflak. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan semesta ini. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang anugerah dan kado terindah bagi umat manusia dari Allah yang wajib kita syukuri. Sebagaimana pertanyaan Nabi Daud kepada Allah Ta'ala, nikmat apakah yang paling wajib kita syukuri? Allah Ta'ala menjawab, diciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapat syafaat dunia dan akhirat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam dan berbahagia ini masih kita berikan banyak nikmat. Andaikan seluruh pohon dijadikan tinta, pena, dan air lautan jadi tintanya, dan kemudian daun-daun jadi kertasnya. Andaikan bisa
disuruh menuliskan seluruh nikmatnya maka itu tidaklah cukup. Maka sepantasnya kita mengatakan alhamdulillah, akan tetapi bukan hanya sekedar ucapan tetapi pada perbuatan kita sehari-hari. Kemudian daripada itu salatu dan salam kita sampaikan kepada kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan sahabat beliau di wilayah terang dan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, kami hormati para tuan-tuan guru kami, pengurus masjid, semoga seluruh jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahu azim. Artinya tidaklah sekali-kali Allah akan mengajak mereka selama engkau hai Muhammad berada di antara mereka, dan Allah sekali-kali tidak akan mengajak mereka memohon ampun. Quran surah Al-Anfal ayat 33. Jadi di sini bedanya Nabi kita dengan Nabi Allah yang lain, bahwa ketika keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah umatnya, maka Allah tidak pernah menurunkan yang namanya ajab. Tetapi kalau nabi-nabi sebelumnya pasti ada ajab. Seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun usianya, dia berdakwah dan akhirnya dia berdoa kepada Allah untuk mengajak umatnya yang ingkar dan kafir. Nah, Nabi Muhammad Ingat ya nak, menjadi kuat itu bukan soal tentang seberapa keras kamu melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang, yang mana orang tersebut tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya terhadap kita. Menjadi kuat adalah ketika kamu masih bisa tersenyum walaupun hatimu menangis. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang menyakiti kita. Maka jadilah manusia kuat yang seperti itu ya nak, yang tidak menjatuhkan orang lain walaupun kamu dibuat hancur dan kecewa. Diterangkan sebelum saya tutup, sungguh beruntung bagi orang-orang yang mendapatkan dalam buku catatan amalnya banyak istighfarnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan pada malam ini terkhusus untuk saya bermanfaat, dan niat untuk memperbaiki diri tidaklah ada niat untuk mengajari. Terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kalau boleh dalam masjid tak usah tepuk tangan, nggak keren. Ya. Oke, Pak. Tepuk tangan lagi. Nah, kalau mau didengar, alhamdulillah. Nggak didengar ya lewatlah. Ya, jangan lagi tepuk tangan karena kita juga di apa. Ya. Nah, kalau memang